Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak ya. Sudah masuk jam-jam rawan untuk tidur dan juga udah mulai lapar ya. Saya ulangi lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, Bapak Ibu sekalian, hadirin. Ini komplek apa namanya, Pak? Morganit. Sebutnya perumahan Bekasi Timur Regensi. Ini harus nanya ke Ahlul Bilad Najat. Bekasi Timur Regensi. Ada morganitnya ya. Nah, klaster morganit. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari TNI yang menjaga kedaulatan kita ucapkan terima kasih. Kita bisa tenang hidup begini karena ada TNI yang menjaga kedaulatan perbatasan dan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Polisi yang ini menjaga keamanan kita, mengayomi kita, maulidan bersama dengan Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, kan enak ini. Nikmat besar Bapak Ibu sekalian, bisa bersama-sama. Coba kalau kita bandingkan di Palestina, bantuan aja nggak bisa masuk Bapak Ibu sekalian. Ya, hidup nggak tahu yang melahirkan, kemudian tanpa salah apa-apa terbunuh dia yang menguburkan. Coba Bapak Ibu sekalian, nggak usah pakai dalil apa-apalah. Kita ngelihat ayam aja digituin itu juga nggak tega, apalagi orang. Ayam, ya, kodok digituin tuh nggak tega gitu. Cacing begitu tuh nggak tega, apalagi orang. Ya Bapak sekalian, saya sebelum saya menyampaikan apa-apa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Ini acara terpaksa digeser dari hari Minggu ke hari Sabtu. Ya, ini satu-satunya seumur hidup saya menggeser acara dari hari Minggu ke hari Sabtu. Saya ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian yang sabar, karena saya nggak bisa nolak ditunjuk kiai disuruh jadi korlap demo, ya, disuruh jadi koordinator lapangan. Itu besok saya bagian lapangan ya. Jadi ini mengingatkan 98 saya ini korlap juga, demo-demo mahasiswa. Ternyata diulangi lagi di tahun sekarang di 23 ini. Tapi kalau yang ini Bapak sekalian yang sudah konfirmasi hadir itu Ketua DPR Bu Puan mau hadir, Menko Polhukam juga insya Allah hadir, Menko PMK juga hadir, Menteri Agama hadir, lintas agama akan hadir. Kemarin rapat di MUI juga. Kita pokoknya sama bersama, level dari buruh, tani, semua diperkirakan 2 juta lebih yang akan hadir untuk menyampaikan besok itu bahwa kita bersuara. Kita menyampaikan melalui ucapan kita, karena ingkar bil qalbi sudah dengan cara berdoa kepada Allah, sholat gaib, kunut nazilah. Sekarang ingkar bil lisan, ucapan kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ingin sampaikan, sehingga nanti di hadapan Allah, umat Islam, Anda umat beragama, imanmu mengetuk tidak, terus apa yang kau telah perbuat, diam saja atau apa? Makanya besok nggak ada kegiatan yang
berlebihan jam 10 sudah selesai. Dari pada subuh jam 6 mungkin banyak yang sudah sholat di Istiqlal. Kita mulai ajak keluarga bareng-bareng pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita itu perhatian terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Itu Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita maulid Nabi memperingati apa? Merayakan, Bu. Memperingati apa merayakan? Yang nyebut memperingati siapa saja? Yang nyebut merayakan siapa? Satu orang cuma. Itu teman saya satu-satunya. Yang benar itu merayakan, bukan memperingati. Memperingati itu kalau lupa. Misalnya apa di sini? Peringatan lo, awas lo. Nih, peringatan awas lo, nggak maulidan lo. Ya, apa ciri-ciri maulidan lo? Kata Asyutil al-Hawa, kata Asyut bila kita al-Hawilil Fatawa itu adalah ijtima'un nas, kumpul-kumpul. Jadi kalau ada maulidan Bapak Ibu sekalian sendirian itu bukan maulidan, itu namanya dewean. Jadi kalau maulidan itu kumpul-kumpul, pasti ngundang banyak orang. Ijtima'un nas. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, ada bacaan Al-Qur'annya, ada dalilnya. Yang ketiga, wa riwayatul akhbaril waridati min mabdi amrin nabi, cerita-cerita tentang nabi, keteladanan nabi. Yang keempat, kata Al-Asyuti, tsumma yamuddu lahum simatu yaqulunahu wa yansarifunahu, ada berkatnya, ada makan-makannya. Udah dapat Bu berkatnya? Pak, udah dapat berkatnya? Benar. Ini kalau maulidan tuh ada berkahnya, ada berkah. Maka karena ada makan-makan, itulah merayakan, bukan peringatan. Apalagi peringatan gitu ya, kan kita nggak ingat peringatan siapa yang buang sampah sembarangan, itu peringatan. Merayakan, namanya merayakan ibu bapak itu ungkapan kebahagiaan dengan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merayakan. Teman saya cuma satu bapak itu aja, yang lain nggak ada yang bareng saya. Saya ini sendirian di sini. Saya nggak tahu di belakang, nggak ngeliat tadi. Kalau yang di sini jangan ditanya. Ya jangan ditanya yang urusan di sini. Biar nggak ketahuan yang kemana nih alurnya. Mau koalisi yang keberapa ini. Jadi tokoh itu memang kadang-kadang kalau bukan tim sukses, saya paling repot. Kiai milih siapa Kiai? Nanti jelang-jelang gitu. Kiai kok belum ini, mau yang ikut Amin apa enggak Kiai? Repot jawab. Mau ikut Ganjar sama Pak Mahfud enggak Pak Kiai? Mau ikut Pak Prabowo dengan Gibran atau gimana Ki? Semuanya sama. Tiga-tiganya adalah calon, adalah orang-orang terbaik dari warga negara kita. Tinggal terakhir nanti cari yang terbaik. Kapan? Nanti bisik-bisik aja. Saya nggak boleh tukang umum nanti kampanye ya. Tapi yang jelas jangan berantem, apalagi sampai cerai gara-gara pemilihan presiden. Nah bener ini. Kemarin saya di Ciputat, saya dulu kan S2 di Ciputat, sering makan nasi goreng. Ini cerita santainya saja Bapak Ibu sekalian. Biasanya ngelayani suami istri. Saya tanya sama suaminya, Pak, istri kemana? Oh, Kiai katanya. Iya, istri kemana Pak? Pulang kampung. Bapak di sini sendiri. Mulai kapan Pak pulang? Nanti balik lagi? Enggak. Mulai pemilu lalu Kiai pulang kampung. Kenapa Pak? Gara-gara beda pilihan Kiai. Kok bisa? Istri saya milih Prabowo, saya milih Jokowi. Akhirnya apa? Dia minta pulang kampung. Dicerai sama bapak? Enggak. Terus dikasih belanja Pak? Dikasih. Hebat. Pendukung Jokowi masih ngasih belanja, pendukung Prabowo meskipun enggak kumpul. Jangan ya, jangan terulang lagi ya. Tiga-tiganya baik. Sudah, baik tiga-tiganya. Mau milih Amin silakan, Ganjar Mahfud silakan, mau milih Prabowo dengan Gibran silakan. Tapi nanti terakhir nanya pilihan saya. Saya ingin membuat Bapak Ibu sekalian, pemilu itu dijadikan pelajaran saja.
Yang dulu paling anti sekarang membela paling mati-matian. Yang dulu membela mati-matian sekarang anti mati-matian. Yang dulu bela mati-matian sekarang itu musuhin hidup-hidupan. Jadi saya ingin peringatkan, nggak usah dibawa baper, bikin santuy dan santai, dibikin seni saja, hiburan dari politik ini Bapak Ibu sekalian. Nggak usah nanti ngafir-ngafirin, nggak perlu, ya, jahat-jahatin nggak perlu. Mereka yang terpilih itu udah lebih baik dari kita, lebih terkenal, lebih banyak duitnya. Udah jelas itu ya. Bapak Ibu sekalian, merayakan Maulid Nabi ini karena kita bahagia ada Nabi. Contoh, gimana Pak menyikapi dengan pilpres? Ngikutin Al-Quran hadis. Yang tadi saya sampaikan semuanya adalah kader bangsa, semuanya baik. Ngikuti siapa? Rasulullah. Nanti cari siapa yang paling baik menurut Al-Quran dan hadis. Carilah yang sekiranya dia bisa berbuat adil. Nanti kita lihat. Itu. Jangan sampai memilihnya karena dibayar. Nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Memilihnya pakai agama, tapi jangan sampai gara-gara agama kita mukul orang lain. Itu nggak boleh. Menistakan yang lain itu tidak boleh. Tapi kami memilih karena agama kami memerintahkan untuk memilih, nggak boleh golput. Karena agama kami memerintahkan yang adil. Saya pilih si A, ijtihad saya. Kalau nggak mau ijtihad, nanya sama kiainya, nanya sama saya. Tapi nanti menjelang coblosan, jangan sekarang. Karena saya bukan juta. Ya. Tapi orang yang nanya, Japri, saya akan jawab. Itu kewajiban saya sebagai ustadz untuk memberikan jawaban. Tapi kalau punya pilihan sendiri, silahkan. Ini kita bahagia dari mana nih Pak caranya? Karena ada Rasulullah. Coba nggak ada Rasulullah, gimana cara kita ini hidup? Makanya kita bahagia. Ibu bapak senang laki perempuan, suami istri, gimana caranya melanjutkan rumah tangga? Caranya Rasulullah. Dengan cara Rasulullah menjadi hebat Abu sekalian. Ibu bapak, laki perempuan itu haram. Kumpul nyentuh haram. Ya, kumpul itu haram. Tapi dengan ajaran Rasulullah menjadi pahala. Malam Jumat itu sunnah, malam lainnya wajib. Hebat nih, Bekasi Timur nih, ngalahin TNI kalau gitu. Pasukan membunuh orang Yahudi itu ya. Dari mana ibu bapak tahu itu? Cara bahwa kita ini dari haram jadi halal, jadi pahala. Dan bagaimana cara mendidik anak? Anak itu masih usia dini sampai 7 tahun, anak bagaikan raja, nempeleng semaunya lah, melempar dan seterusnya. Kita santai-santai aja, bakal kita dikencingin, kita ketawa. Bagaikan raja dia. Ketika anak umur 7 tahun sampai 16 tahun, anak-anak sudah diajari disiplin. Anak-anak sudah diajari bagaimana dia punya tanggung jawab. Nggak sholat dia boleh diajari dipukul, tapi jangan sampai dia itu luka, dia sampai bahaya. Tapi anak diajari disiplin. Tapi ketika anak di atas 17 tahun, maka anak itu sudah menjadi teman kita dan menjadi gaya hidup yang harus kita tampilkan kepada dia adalah musyawarah, pedagogi kata orang pendidikan. Dari mana belajar begini? Dari Rasulullah Sallallahu. Maka di sini Al-Quran mengatakan, "Qul katakanlah Muhammad bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ini surat apa Ustaz? Surat apa ini ayat? Ayat berapa ini? Saya lupa, ini orang NU biasanya paling susah ngafalin surat apa dan ayat berapa. Yang cepat hafal itu biasanya orang Muhammadiyah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakanlah Muhammad bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah Islam, wa bi rahmatihi, dan dengan Al-Qur'an, rahmat Allah Al-Qur'an kata Ibnu Katsir. Siapa yang membawa Islam dengan Al-Qur'an? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyafrahu, maka berbahagialah, bergembiralah. Jadi gembira-gembira aja. Makanya kalau ada maulidan, nggak ada makan-makannya, buyar aja, nggak usah maulidan. Makanya tadi As-Suyuti mengatakan, cuma yamutu lahum simatu, ada hidangan yang diberikan. Falyafrahu, disuruh bergembira
gembiranya khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kita kumpulkan, punya harta. Tak lebih baik daripada Islam. Bahkan punya anak itu kalau dalam Islam tak lebih baik daripada Islam. Kok bisa, Pak? Contoh gampangnya Bapak sekalian. Punya anak ini kalau agamanya berbeda, jangankan di akhirat, di dunia aja nggak bisa ketemu. Contohnya apa? Ibu bapak nggak bisa, umpamanya nanti naudzubillah ada suaminya yang murtad, nggak bisa dijadi wali daripada anaknya. Orang tuanya nggak ada, hanya tinggal saudaranya, tapi dia beda agama, nggak bisa jadi wali. Makanya NU, MUI, Muhammadiyah mengatakan haram nikah beda agama. Bu, ingat ya, haram hukumnya nikah beda agama. Nikah beda agama hukumnya haram. Haram artinya tidak sah. Jadi kalau sudah ada anak kita pacaran, tertipu, I love you, terus dia mungkin kaya, mungkin dia juga prospek, tapi beda agama, ingatkan anaknya, nak, ini nggak bisa diteruskan kalau terus beda agama, kecuali dia masuk Islam. Kalau diteruskan nikahnya tidak sah, kalau tidak sah maka zina selamanya. Ini keputusan ulama, sampai Al-Azhar pun memutuskan ini. Dan kami di MUI berjuang ini bukan hanya ceramah, ada keputusan. Kami juga di MK, kami juga ke Mahkamah Agung bikin edaran. Banyak orang yang nggak tahu nikah beda agama, apalagi ada penghulu swastanya yang menikahkan itu. Penghulu swasta itu nggak resmi, tapi lebih dari 3.000 pasangan yang dinikahkan. Coba, berarti orang merasa sah padahal dia zina. Bapak bisa saya sampaikan ini karena kami juga berjuang. Kalau punya anak pacaran dengan orang yang beda agama, sampaikan, nak, ini dipertimbangkan lebih lanjut sebelum lebih dalam. Kecuali dia mau pindah agama ke kita, dan pindah agamanya bukan karena nikah tapi karena iman kepada Allah. Jangan tertipu dengan I love you. Percayalah kepada orang yang membawa anak kita ke penghulu. Bu ya. Ini biasanya ibu-ibu yang banyak interaksi dengan anaknya, perlu kami sampaikan. Siapa yang ngajarkan ini, Bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyafrahu, maka kita gembira, Bu, tahu caranya bagaimana mendidik anak, bagaimana kehidupan ini. Makanya orang bergembira di mana-mana. Seperti hanya ada karnaval, ibu bapak sekalian. Karnaval itu bentuk kegembiraan. Ada lomba-lomba, bikin kue-kue bermacam-macam, semuanya ingin menyumbangkan. Dulu Buridin Baktabil pada masa selanjutnya Ayyubi itu menyumbangkan lebih dari 400.000 dinar untuk Maulid Nabi. Kenapa Pak rame-rame Pak Maulid Nabi itu Pak? Gembira. Sama dengan sekarang momentumnya Maulid Nabi itu apa? Menggairahkan bahwa kita bangga sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira, Bapak Ibu sekalian. Karena kita dapat jalan yang benar. Coba kita pengen mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Kalau tidak ada Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Makanya Maulid Nabi, Bapak Ibu sekalian, kita rayakan ini untuk mengingat kira-kira ibu bapak ini sudah benar sebagai umat Nabi Muhammad atau ngaku-ngaku saja. Pak, kita sudah benar, coba yang kecil-kecil saja, ibu bapak ngajinya sudah lancar belum? Kalau ngajinya sudah lancar, yang kecil-kecil bifadlillahi tadi, baca Qur'annya. Dulu zaman Covid itu rajin hataman di rumahnya masing-masing di grup WA. Pas Covid hilang juga. Ya, betul Bu. Dulu takut mati, banyak ngaji. Setelah sekarang Covid hilang, nggak takut mati, udah nggak ngaji lagi. Coba ibu bapak, mana lebih sering buka WhatsApp dengan buka mushaf? Ini nih saya mau cerita setan gepeng nih. Ini setan gepeng ini.
Pak, Bapak saya mau tanya, sehari semalam pegang ini berapa lama Pak? Nah, ibu nih pada, saya nanya sama Bapak, Ibu yang jawab, itu artinya keluhan Pak. Lebih banyak melihat handphone daripada melihat istri. Lebih sering pegang handphone daripada pegang istri. Nah, ini orang-orang yang jablay jarang dibelai. Jadi sekarang itu fenomenanya orang dainya hitam itu bukan sujud Pak, tapi tidak tidur sampai dia itu benar-benar sudah lepas dari HP-nya. Kadang-kadang udah ngantuk masih dipegang, jatuh ke HP dainya. Sambil begini terus gitu sekalian. Jadi sekarang banyak orang nambah minusnya itu bukan karena dia rajin baca buku. Jadi sekarang kita ini rajin baca, tapi yang dibaca ini yang nggak benar. Saya mau tanya, kalau di sini bisa nggak ibu bapak sehari tidak pegang handphone? Nggak bisa. Tapi, ayo, nggak pegang. Tapi berapa lama dia? Wong bapak ini sekalian, mungkin bisa saja sebulan kita nggak pernah baca Al-Quran. Baru pegang Al-Quran pas Ramadan. Ada tadarusan. Ibu bisa nggak mulazamah baca Al-Quran? Niatnya karena apa? Gembira dan cinta kepada Rasulullah SAW. Ibu bapak sekarang, bapak sekalian itu kalau berangkat dari rumahnya, kalau ketinggalan handphone, balik nggak Bu? Sejauh apapun pasti balik. Kalau berangkat dari rumah ketinggalan handphone, kalau ketinggalan istri, ada nggak yang balik karena ketinggalan istri? Itu Bang. Ini nggak bisa diamankan oleh polisi begini ini, ya. Begini dia ngingatin siapa ibu bapak? Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus tahu Bapak Ibu sekalian pegang handphone itu untuk apa? Kalau pekerjaan Pak, memang pekerjaan, tapi seringkali kita ngerumpi, ribah, maka disebut setan gepeng tiba. Tiba itu benar, tapi diomongin sama orang lain yang diomongin tidak suka. Ibu itu cerewet, bener cerewet, tapi diomongin di tempat lain orang nggak suka, itu namanya ribah. Nah sekarang di musim pilpres kadang-kadang kita ngadu, nih pendukung nomor 1, nih pendukung nomor 2, nih pendukung nomor 3, saling mengadu antara satu yang lain. Itu namanya namimah, mengadu domba. Ada yang tukang bikin hoax, ya, tukang bikin berita-berita bohong, diedit videonya, diedit beritanya, kemudian disebarkan, itu namanya fitnah. Ibu bapak sekalian, kadang-kadang pas lagi emosi kok ada judul berita sama dengan yang saya pikirkan, tidak dibaca, langsung dikirim. Dikirimnya bukan hanya kepada orang, tapi dikirimnya kepada grup. Berarti dosanya dosa digital. Satu grup isinya 250 orang. 250 baca dari postingan ibu yang itu nyebarin bohong. Sudah dia berarti berita kebohongan pada 250. 250 per orang nyebarin pada 1000 orang. Itu hanya 4 grup loh. 1000 orang itu cuma 4 grup. Jangan dianggap sedikit. Saya yakin ibu bapak sekalian yang punya handphone grupnya lebih dari 10. Ada grup untuk canda-canda, ada grup yang pengajian, ada grup yang serius, ada yang grup untuk jualan, banyak grupnya. Ada grup alumni SMA, ada grup alumni SMP, itu ada grupnya semua. Disebarin sampai berapa? Sampai 2000, berarti dosanya sudah digital. Ibu bapak yang mengingatkan ini siapa? Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta
itu memang paling ringan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim, itu paling ringan. Tapi ulama mendesain menjadi selawat yang sekaligus doa, menjadi selawat kemudian Allahumma sholli salatan bina biha jamil ahwali wa taqbilana biha jami'al hajat. Ada selawat untuk membuka ketertutupan rizki, urusan dan semua masalah yang tertutup jadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khadim lima sabaqna sulhaqi bil haqq wal hadi ila siratal. Banyak selawat. Ada yang dirangkai melalui selawat, kita bersenandung. Rasulullah itu hadir ketika kita berselawat. Makanya kalau budaya kita ketika berselawat itu kita dikasih parfum, ada yang muter. Parfum muter. Buat apa Bapak sekalian? Khawatir hadir ke sini ada yang belum mandi. Atau sudah mandi tapi perjalanannya dari ujung jalan kaki keringatan sampai bau keringat nyampe sini. Khawatir nanti nyampe di sini bau keringat, Rasulullah lewat lah umatku kok ada yang baunya kecut. Makanya dulu ulama dengan cara beliau muter kasih parfum sehingga di tempat itu harum. Bagian dari nyambut hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita berselawat tadi Rasulullah hadir. Kalau buka syafa, bapak sekalian, kita dibuka oleh Allah tutup ini kan kayak satir nih. Ini tembok, kalau tembok itu dibuka kita kan melihat di sana. Mata kita ini dikasih satir tutup kayak tembok itu. Kalau tembok itu dibuka namanya buka syafa, ibu bapak itu bisa melihat. Seperti sekarang malaikat ini kumpul, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu yatadarasunahu illa hafathumul malaika wa ghashiyatuhum rahmah. Kumpul begini kita belajar maulid dan itu malaikat kumpul. Ujung-ujung ke sana itu kalau ibu bapak sekalian melihat, ketemu malaikat. Cuma mata ibu bapak itu nggak kuat melihat malaikat. Karena lebih keras daripada matahari. Ibu bapak melihat matahari nggak bisa menggambarkan matahari. Cuma lihat sekarang, nggak melihat aja udah peringatan. Apalagi melihat malaikat lebih keras dari itu. Makanya malaikat tidak pernah menjelma malaikat kepada Rasulullah dan kepada sahabat, menjelma orang seperti malaikat Jibril. Kalau muka syafa ibu bapak ini melihat ini kata Nabi. Maka kita bermaulid ini menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Ustaznya bisa hadir menjelaskan ajaran Nabi. Nabi pun hadir di tempat itu. Maka kita mencari berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ibu bapak kalau kebaikan punya handphone begini, kalau untuk kebaikan tapi handphone bisa dipakai untuk dakwah. Ibu bapak punya IG dipakai untuk dakwah, dipakai untuk jualan, untuk kasab cari duit, membantu keluarga. Ibu bapak punya Twitter dipakai untuk dakwah. Untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan. Itu namanya handphonenya berkah. Tapi ketika handphonenya tidak berkah, ibu bapak punya handphone cakep cuma dipakai untuk ngerumpi, dipakai untuk menfitnah, dipakai untuk selingkuh. Selingan indah keluarga utuh, nggak utuh itu, ribut itu ya. Itu kalau tidak berkah, itu baru tingkatan handphone bapak sekalian. Jabatan kalau nggak berkah bapak sekalian, naik jabatan bukan tambah baik, tambah angkuh, tambah sombong. Ibu bapak tambah kaya bukan tambah baik kalau tidak berkah, kekayaannya malah menjauhkan dari dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan jauh dari tetangga. Dulu aku masih miskin, suaminya perhatian, datang tepat waktu. Pas sudah kaya, udah sombong bentak-bentak sama istri. Pas kaya istrinya kebanyakan duit, buat apa dia duit? Sosialita. Duitnya banyak dipakai untuk katanya majelis taklim, tapi hanya sombongan tasnya cakep-cakepan. Terus hanya jalan-jalan kemana dengan cara dia sombong-sombongan. Bahkan mungkin nggak pulang-pulang sampai 3 kali lebaran. Itu siapa itu? Itu ketika hartanya tidak berkah. Maka kita ini ikut maulid Nabi biar keluarga kita berkah, jadi keluarga yang baik, kemudian kehidupan kita lebih baik dan menjadi lebih baik. Dan yang kita petik bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak Ibu sekalian,
yang digambarkan bermaulidan. Makanya kita merefleksikan ajaran Nabi. Ibu bapak harus diceritakan dengan sifat Nabi. Saya ingin cerita sifat Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini mungkin tak banyak diceritakan. Saya akan cerita tentang bagaimana Nabi hijrah. Mungkin sulitnya hijrah. Dikepung oleh kufar Quraisy yang menggantikan tempat tidur Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ke Gua Sur, 3 hari di Gua Sur. Makannya dianterin oleh Siti Fatimah bolak-balik Gua Sur. Sayyidina Abu Bakar digigit ular sampai nangis, ularnya gede lagi, ular Arab. Ya. Kemudian nangis, kemudian jalan sampai ke Madinah. Itu yang ceritakan. Saya ingin cerita ketika Nabi nyampe di Madinah. Ibu bapak orang Madinah menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya Abdullah bin Salam, anak muda Yahudi intelektual. Heran, Nabi Muhammad itu siapa sih? Belum pernah ke Madinah kok orang pada siap-siap menyambutnya. Kemudian ketika Nabi Muhammad disiapkan, dia sengaja menyelinap di tengah-tengah orang yang berkerumun untuk menyambut hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Oleh orang Madinah saking senangnya Rasulullah itu hadir, orang Arab itu kalau senang pakai syair. Kalau kita pantun. Saya nggak bisa pantun bagus sekali. Tapi orang kita biasa kalau senang itu pakai pantun. Kalau orang Arab pakai syair atau pakai puisi. Maka disambut dengan Tola'al badaru alaina min bisa ada waktu 10 menit lagi. Tola'al badru alaina min saniyatil wajib syukru alaina. Jadi Nabi diumpamakan bagaikan purnama, disambut. Mungkin kalau kita sekarang, kenapa kalau kiai datang kok disambut? Terus tradisi orang Betawi diiringin dengan marawis, hadrah gitu. Sebenarnya itu tradisi Nabi. Jangan ada mengatakan musik haram pak. Nah, musik dari mana haram? Musik apa? Kalau Lady Gaga iya. Ya, Justin Bieber iya. Mungkin jingkrak. Apa yang baru mau datang ke sini namanya itu? Hah? Botley. Mungkin iya nanti nyampur lagi perempuan kita sampai lupa-lupa begini. Ini tak tola'al badaru alaina min saniyatil wajib syukru alaina mada'a lillahi. Ini kan menggambarkan bagaimana bersyukur adanya Nabi Muhammad. Syukur hadir Abdullah bin Salam baru sekalian menyelinap, siapa Nabi Muhammad? Kayak apa sih? Mungkin sama ibu-ibu penasaran. Ini saya melihat cuma di TV nih. Seandainya cuma di YouTube. Pas ketemu pengen ngeliat kayak apa. Dulu kan nggak ada YouTube. Cuma ada kabar Nabi Muhammad muda datang. Abdullah bin Salam menyelinap melihat. Apa kata Abdullah bin Salam ketika ngelihat Nabi? Wallahi laisa fi wajhin kadzab. Demi Allah, wajahnya bukan wajah pembohong. Bu, coba lihat ke sampingnya. Wajah temannya kira-kira lihat wajah apa? Coba lihat. Lihat aja sampingnya. Wajahnya seperti apa, coba lihat. Ayam. Alhamdulillah. Ayam. Alhamdulillah ayam. Ini perumahan Bekasi Timur. Regensi ini nggak ada yang kayaknya menakutkan. Coba ibu bawa saya naik bis. Dulu saya kan masih mahasiswa tuh masih bis bergelantungan. Kalau sudah mukanya serem, saya taruh ke depan tas. Dicopet bapak ibu sekalian. Wajahnya udah wajah copet. Dari wajahnya ketahuan. Coba wajahnya Ustaz, ketahuan. Ini wajahnya TNI, ketahuan bapak ibu sekalian. Wajah TNI dan wajah Ustaz beda. Jauh, ini latihannya beda. Di latihan, di lapangan, polisi beda wajahnya. Ini wajahnya Pak RW beda lagi.
Jadi Pak, coba lihat, Pak, wajahnya lihat. Jadi orang punya wajah ini Bapak dulu sekali bisa ketawa. Coba, wajah orang yang bangunnya sering kesiangan, pasti bengep-bengep. Ibu mau pakai kemana dia, mau facial, mau kemana, tapi kalau bangun selalu di atas jam 6, tidurnya di atas jam 12, pasti mukanya bengep-bengep. Udah, nggak usah. Ibu bisa lihat wajahnya Kiai yang cepat tidur jam 9, paling malam jam 10 tidur, jam 3 sudah bangun dan tahajud. Lihat wajahnya. Bukan soal gantengnya. Ganteng itu pemberian, tapi merawat kegantengan adalah upaya kita. Ini benar Bapak sekalian, Bapak sekalian coba. Dari situ saya ketahuan wajahnya. Orang yang biasa tidur ba'da asar, wajahnya wajah orang linglung. Orang yang biasa tidur ba'da subuh, itu wajahnya pasti wajahnya orang lemes. Kagak ada cerah-cerah. Lihat dari wajahnya. Ini katanya Abdullah bin Sawar, anak muda, wallahi laisa biwajhin kadzdzabin. Dan aku ini bukan wajah pembohong. Jadi wajah pembohong itu ketahuan. Kelihatan. Bapak-Ibu sekalian, kalau ada orang dia pasti ada masalah, kok nggak kena nih mukanya begini. Beda. Makanya kita diberitahu oleh Nabi, tabassumuka shadaqah. Kamu tuh senyum ketemu orang. Salipan. Gimana Bu? Begitu. Itu masih mending atau lewat. Kita mau nyapa udah nggak enak Bapak-Ibu sekalian. Maka kita disuruh wajahnya tuh basatul wajah, mukanya dilepas. Lepas gimana nggak bang? Meskipun masalah banyak, pura-pura semua. Utang banyak, biarin aja. Wah, ini baru diomelin istri, pura-pura senang. Jadi Bu Bapak sekalian, wajah ini ketahuan. Wajah orang takut ketahuan. Wajah orang sedih ketahuan. Wajah orang ceria ketahuan. Maka kita suruh umpetin, kalau kita punya masalah itu nggak usah dilepas, umpetin, ditampilkan yang baik menjadi wajah yang senyum. Makanya ketika Abdullah bin Salam mengatakan wallahi laisa biwajhin kadzdzab, Allah bukan wajah pembohong. Ini bekal, sering-sering ngaca ya, jangan sampai di rumahnya nggak ada cermin. Ibu bapak coba kalau senyum kira-kira senyumnya udah lurus terus dah. Ini jangan miring-miring. Ini miring saya kalau senyum. Iya. Oh saya kalau senyum ke dia, itu jelek juga. Itu bisa dibuat oleh kita. Wajah kita ini adalah duta dari diri kita. Makanya wallahi laisa biwajhin kadzdzab. Demi Allah Rasulullah bukan wajah pembohong. Kemudian Abdullah bin Salam melihat Rasulullah naik pada ke panggung itu, langsung ngomong kepada Muhajirin dan Ansor. Apa yang pesan Nabi? Ibu bapak kalau mau bahagia, pesan Nabi ini diikuti. Laksanakan pesan Nabi ini, gak ribet-ribet. Ini Nabi yang sampaikan pada saat baru nyampe di Madinah. Ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Apa kata Nabi? Wahai umat manusia, sebarkan salam kedamaian. Wasilul arham, banyakin teman silaturahim. Wa at'imul ta'am, sering berbagi makanan kepada orang lain. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salat malam saat orang-orang tidur. Artinya Bapak-Ibu sekalian, afsus salam, sebarkan salam. Maka ibu bapak kalau ketemu dengan orang nyapa duluan. Itu tanda kita respect. Untuk membangun persahabatan persaudaraan, jangan orang yang nyapa duluan, kita yang nyapa duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak, gimana Pak? Bukan nunggu disapa duluan baru ya. Afsus salam. Kalau Anda bisa respect pada orang, bisa nyapa duluan, Anda di mana-mana banyak temannya, maka Anda akan wasilul arham. Makanya dalam salam itu ada 3. Assalamualaikum, kedamaian bagimu, warahmatullahi dan kasih sayang Allah kepadamu, kemudian wabarakatuh, berkah Allah kepadamu. Orang yang menyampaikan salam itu sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Afsus salam artinya apa? Kedamaian. Kita damai di sini Bapak sekalian. Mau kita maulidan di masjid boleh, mau maulidan di lapangan boleh, nggak ada polisi yang ngobrak-ngabrik, nggak ada TNI yang ngobrak-ngabrik. Ibu bapak juga bikin pengajian di sini Saudi, ngobrak-ngabrik. Enaknya di sini, aparatnya semuanya maulidan, enak, salam, kenapa damai?
Maka jangan berantem gara-gara pilpres. Mau koalisi apapun terserah urusan dia. Apalagi sampai cerai kayak tadi itu, nggak cerai tapi nggak kumpul gara-gara beda pilihan. Ya. Yang harus kita pikirkan kalau beda iman, beda keyakinannya di dalam beragama, itu yang harus menjadi perhatian kita. Absus salam. Yang kedua, wasilul arham. Ibu bapak banyakin silaturahim. Di mana-mana datang begini saling kenal, nyaman, panas-panas sampai kipas-kipas, tapi sebelah teman kenal, nggak ada musuh, enak. Coba masuk di tempat ber-AC, makanan enak, pakai yang branded, mobilnya cakep, tapi di situ ada musuh, malas mau masuk. Atau masuk satu tempat, ini acara pesta, nggak ada yang kenal satu pun, celingak-celingok, padahal tasnya cakep. Ya, ibu-ibu kadang-kadang beli tas itu kan bukan untuk bawa barang-barang, tapi untuk gaya. Bu, betul bu? Kalau mau buat ente kan beli tas kresek. Dia beli tas mahal, mereknya Louis Vuitton, Ampol. Itu dipakai beberapa kali, beli lagi. Itu kalau udah jet set seperti itu, bukan buat barang-barang, tapi untuk gaya. Tapi nyampe di tempat nggak ada yang kenal, nggak ada yang respect, bingung sendiri orang. Ada yang kenal cepat pulang. Maka itu wasilul arham, senang. Wa'at'imut ta'am, ibu bapak kalau waras, kalau sehat pasti senang ngasih daripada minta. Jadi orang yang senang minta ada masalah dengan mentalnya. Kita nggak minta kalau dikasih diterima, tapi jangan pernah minta-minta sebenarnya. Maka Islam hanya memberikan gadaan al-yadul ulya khairun min yadih. Wasilul arham wa'at'imut ta'am. Kenapa makanan ini penting untuk berbagi Bapak Ibu sekalian? Seringkali itu bisa marah, bisa juga bermusuhan gara-gara makanan, pendapatan terbatas, bisnisnya dirusak, itu kan makanan. Maka dulu ada tradisi kalau Muharram bikin bubur dikasih, ada bulan-bulan baik bikin makanan dikasih ke tetangga-tetangga, melaksanakan hadis itu. Wah, nggak ada dalilnya Pak, mana ada dalilnya kita bikin tajin, bikin bubur, nggak ada dalilnya. Bubur tajin itu adalah masakan tradisional. Ibu bapak makan begini hasil beli, saya datang ke rumah teman, dibeliin yang cakep di tempat itu. Saya tidak seperti menghormati ketika dia ini memasak, ini Pak saya masakan sendiri karena bapak mau kesini. Sama dengan beli baju, wah ini bagus bajunya Pak, batiknya batik cap. Meskipun lebih cakep gambarnya, pasti orang memilih ini batik tulis Pak, tulisan tangan. Makanya dulu ada bikin lontong, bikin tajin, yang khasnya dari tempat itu kemudian dibagikan. Untuk apa? Tresno kata orang Jawa. Untuk menyatukan pikiran kita dengan sebelah. Wasilul arham wa at'imut ta'am. Dan orang biasanya Bapak-Ibu sekalian tergantung dari mana dia dapatnya makan. Mencari makan dari mana. Kalau makannya haram, pasti beli satan. Panaru aulabi, dia bakal masukkan neraka, masukkan itu. Kalau orang biasanya kerjanya menggantungkan pada orang, pasti gantung pada orang juga dia tunduknya. Tapi kalau kerjanya menggantungkan kepada Allah, maka dia akan menggantungkan hidupnya kepada Allah. Itu tergantung falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Allah, Rabbnya Baitullah. Alasannya dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Memberi makan dari lapar, yang kedua memberi aman dari rasa kita gelisah, wa amanu min khauf, dari ketakutan. Maka kita diperintahkan ada zakat, ada infak, ada sedekah. Besok itu kita juga ada penggalangan dana untuk Palestina. Ibu bapak yang punya kelebihan, punya 1.000, kasih 1.000. Yang penting saya terlibat dari harta kita. Punya 2.000, 5.000 untuk menjadi tanggung jawab ke harta kita. Yang terakhir Bapak sekalian, jangan lupa kalau kita sudah menyambung silaturahim, memberi makan, menyebarkan perdamaian, niatnya karena Allah. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malam saat orang-orang tidur. Ingat pada Allah saat orang-orang lupa. Ini ajaran Rasulullah. Maka kita bergembira. Di beberapa tempat ada maulid Nabi, beberapa tempat ada karnaval untuk menunjukkan gembira atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Rasul
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.